Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini saya akan mencoba mempresentasikan ya atau menjelaskan sebuah aplikasi ya bernama Mars. Nah, aplikasi ini bisa merekomendasikan produk ya atau furniture berdasarkan input teks ataupun image ya. Jadi dia akan mencoba mencari berdasarkan kemiripan kayak misalkan kita coba kasih input pengen cari kursi ya berwarna kuning, dia akan cari kursi yang berwarna kuning misalkan. Atau mungkin kita pengen meminta rekomendasi produk yang cocok untuk ruangan tamu. Nah, ntar dia juga akan kasih beberapa rekomendasi produknya tadi itu ada apa aja gitu. Oke, nah di sini untuk aplikasinya gambarnya seperti ini ya. Ini yang buat rekomendasinya. Oke, ya ini contohnya misalkan kita pengen minta rekomendasi produk kursi. Nah, ini outputnya ya. Ntar dia kasih rekomendasi ada kursi santai minimalis kontemporer ya, terus ada juga yang dari kayu ya, terus ada juga yang kursi kantor ya, misalkan. Nah, di sini ada chatbot juga ya. Chatbotnya ini bisa menjawab pertanyaan ya dari user ya. Misalkan kita pengen tahu eh, apa itu Mars ya, aplikasi Marsnya tersebut. Gitu. Nah, ntar dia ngasih tahu ya Mars itu apa gitu. Terus kemudian nanti di sini bisa juga kita coba kasih input ya. Misalkan dari ada ruangan tamu, nah kita minta nih ya untuk di aplikasinya ini misalkan berikan saya rekomendasi produk yang cocok untuk ruangan tamu tersebut. Ya. Apa aja misalkan ya. Atau misalkan kita mau nambahin suatu produk ya, kira-kira apa aja yang bisa ditambahin. Ya. Oke, nah itu untuk rekomendasinya. Ya, ini contoh secara generalnya ya. Jadi eh ini ada chatbotnya tadi. Nah, ini bisa juga di refresh ya buat sesi chat baru. Oke, bisa kita tutup lagi. Nah, selanjutnya di sini ini kalau yang dari database-nya ya atau katalognya ya kita bisa coba minta dia kasih rekomendasi. Misalkan kita nanya nih ya, ini tinggal klik aja nih ada contoh prompt, tinggal kita klik salah satu atau bikin prompt sendiri itu bisa juga. Misalnya di sini berikan saya rekomendasi kursi yang cocok untuk ruangan tamu berikut. Nah, ya, nanti dia akan mencari ini ya produk yang sesuai untuk ruangan tamu ini apa ya untuk kursinya. Nah, untuk datanya sebenarnya eh di dalam database-nya hanya beberapa aja ya, makanya mungkin outputnya jadi terbatas ya. Oke, nah ini contohnya ya jadi yang sesuai untuk ruangan tamu ini ya ini ada kursi santai minimalis ya. Ada yang dari kayu ya, ada yang seperti ini juga ya. Oke. Terus bisa juga nanti di sini misalkan kita pengen fokus ke kursi gaming ya. Misalkan dan ntar dia ngasih rekomendasi nih untuk kursi gaming ada apa aja gitu. Oke, nah ini untuk kursi gamingnya. Misalkan lagi mungkin yang warna kuning aja ya kan. Ini bisa juga ya. Atau mungkin kita pengen minta dia kasih rekomendasi meja misalkan meja kayu. Ya. Oke. Atau mungkin berdasarkan harga ya. Ya, itu bisa juga. Oke, nah ini untuk produknya tadi ya. Ya. Oke, nah di sini dari sisi aplikasinya ini ya, ini ada analisis ini sebenarnya analisis berdasarkan input yang diberikan oleh user ya. Nah inputnya itu apa? Ya dia akan menganalisis terlebih dahulu ya, kemudian akan melakukan search ya. Searchnya ini dari database-nya ya, menggunakan vektor-vektor database. Jadi ntar dia akan mencoba mencari produk-produk yang serupa itu apa aja. Ya, di sini sebenarnya saya coba batasin hanya nampilin 4 ya. Ya, atau dari 4. Nah, agar lebih akurat lagi, di filter lagi ya. Jadi sebenarnya ada beberapa filter ya, biar nanti hasilnya akan fokus sesuai dengan inputan dari pengguna. Ya, tuh. Oke. Bisa bilang ini kayak kandidatnya ya, kandidat yang memiliki kemiripan yang tinggi itu ada apa aja. Nah, paling tinggi kan ini. Nah, terus tadi analisis lagi nih ya kan. Oh, ternyata yang dibutuhin sama user adalah kursi gaming yang kuning ya kan. Ya toh. Makanya ini muncul yang kuning. Ya. Oke, nah itu biar lebih akuratnya tadi ya.
Nah, untuk pengembangannya ini ya ini ada penggunaan dari Google Cloud tadi ya. Jadi untuk akses modelnya ya di sini mesti aktifin dulu Verus AI, terus juga menggunakan service account ya, bikin key-nya ya kan. Nah, untuk di bagian aksesnya ini diatur ya ada owner ya sama Verus AI admin. Ini biar bisa ngakses modelnya tadi. Ya baru ntar ya dibikin code-nya ya pakai Python ya agar bisa mengakses model Verus AI tersebut. Terus ada juga bucket. Nah, bucketnya ini buat menyimpan image-nya ya. Atau jadi gambar yang ada di rekomendasinya tersebut yaitu sebenarnya gambar-gambar yang ada di dalam bucket-nya ini ya, yang akan ditampilin gitu. Dan ini juga dijadiin ke publik ya, biar nanti bisa diakses oleh orang lain yang bisa tahu mereka ya datanya itu ada apa aja. Gitu. Oke, itu contoh aja buat image-nya tadi ya, biar bisa ngeliat ya, gitu. Untuk produk-produknya. Nah, terus ya ini buat apa toolsnya tadi ya. Jadi ada Verus AI ya, terus ada Pinecone ya buat vektor database-nya. Untuk pengembangan front end-nya ini ya, ini menggunakan Streamlit, terus ada HTML-nya juga dan CSS ya. Ini juga nih ya pakai CSS, ada JavaScript-nya juga ya. Jadi bukan Python doang, tapi di sini ada JavaScript-nya juga sebenarnya buat bikin yang chatbot yang ada di sini ya. Ya, toh. Oke, mungkin itu aja. Kalau misalkan ada pertanyaan, boleh coba uh, ke saya ya melalui YouTube, atau mungkin bisa menghubungi saya ya melalui kontak yang mungkin bisa teman-teman coba lihat ya di YouTube saya. Oke.